Baru-baru ini, AS telah mengirim 3 kapal perang, yaitu USS Gravely, USS Jason Dunham, dan USS Samson, ke perairan internasional dekat pantai Venezuela. Pengiriman kapal perang ini bukan sekedar simbol kekuatan militer, tetapi juga bagian dari strategi luas pemerintah AS untuk memutus jalur perdagangan narkoba yang menurut mereka melibatkan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Selain kapal perang tersebut, AS juga mengerahkan sekitar 4.000 personel militer, termasuk marinir, ke kawasan Karibia dalam beberapa bulan mendatang. Pasukan ini akan melakukan operasi pengawasan, intelijen, serta kemungkinan serangan presisi di wilayah tersebut jika dianggap perlu. Langkah ini merupakan eskalasi signifikan dalam konflik antara AS dan Venezuela. Sejak 2019, pemerintah AS tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah Venezuela dan menyebut rezimnya sebagai kartel narkoba teror. Amerika Serikat bahkan menawarkan hadiah sebesar $50 juta untuk penangkapan Maduro dan telah menyita asetnya yang bernilai ratusan juta dolar sebagai alat tekanan diplomatik dan ekonomi. Menanggapi perkembangan ini, Presiden Nicolas Maduro mengambil tindakan cepat. Ia mengumumkan mobilisasi sekitar 4,5 juta anggota milisi Venezuela di seluruh negeri. Milisi ini bukanlah kelompok baru, melainkan bagian dari sistem pertahanan nasional yang didirikan untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman luar. Maduro menegaskan kesiapan milisi yang akan dilatih, diaktifkan, dan dipersenjatai sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang disebutnya sebagai ancaman langsung dari Amerika Serikat. Maduro juga menolak tudingan pemerintah AS yang mengaitkan rezimnya dengan perdagangan narkoba, menyebutnya sebagai upaya fitnah dan pelaksanaan kebijakan gagal Washington di kawasan. Presiden Venezuela mengklaim bahwa ancaman AS adalah bentuk imperialisme yang berusaha mengimpor krisis ke negaranya. Situasi ini menciptakan ketegangan militer dan politik yang tinggi di kawasan. Pengiriman kapal perang AS dan mobilisasi milisi Venezuela bukan hanya tentang kekuatan militer secara langsung, melainkan juga sinyal politik yang jelas dari kedua belah pihak. Mereka menyatakan sikap dan kepentingan mereka dengan tegas. AS berusaha mengekang pengaruh dan aktivitas yang mereka anggap merugikan keamanan regional dan global, sementara Venezuela bertekad menjaga kedaulatannya dari intervensi asing. Penting juga untuk melihat konteks lebih luas dari konflik ini. Amerika Latin telah lama menjadi medan perebutan pengaruh antara kekuatan besar, dan masalah narkoba menjadi isu utama yang menghubungkan keamanan, ekonomi, dan politik. Pemerintah AS memandang Venezuela sebagai pusat distribusi narkoba yang mengancam keamanan publik di Amerika Serikat dan regional. Sementara itu, rezim Maduro menganggap tekanan internasional ini sebagai bagian dari strategi untuk menggulingkannya dan menguasai sumber daya negara yang kaya minyak tersebut. Analisis situasi ini harus mempertimbangkan risiko eskalasi lebih lanjut. Jika terjadi bentrokan militer atau operasi militer langsung, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh kedua negara, melainkan oleh seluruh kawasan Amerika Latin, bahkan global. Konflik ini berpotensi memicu krisis kemanusiaan lebih besar mengingat ketegangan politik, ekonomi yang memburuk, dan situasi sosial di Venezuela yang sudah dalam keadaan sulit.